Parah bener ini, parah ya. Kembali berulang, komika Coki Pardede, Tretan Muslim, dan Adriano Kalbi diduga menjadikan Islam sebagai bahan olok-olokan, bahan candaan, bahan lawakan. Meski tidak menyebut secara eksplisit, namun mereka bersendaguro soal prank terparah di muka bumi adalah Hola netizen yang tercinta, komedian Coki Pardede, Tretan Muslim, dan Adriano Kalbi mendapatkan kecaman publik. Pasalnya mereka dituding menertaukan kisah dari Nabi Ibrahim dalam sebuah video. Terkait hal tersebut, Coki Pardede menanggapinya dengan santai. Semula dia heran mengapa video tersebut bisa viral kembali, sebab itu merupakan video lama yang dibuat olehnya dan teman-temannya sekitar 3 tahun yang lalu. Selain itu, video tersebut juga sudah dihapus. Meski begitu, Coki paham konsekuensi membuat video semacam itu. Terlebih, video tersebut sudah lama dihapus dari channel YouTube Majelis Lucu Indonesia. Apa prank terparah di muka bumi? Enggak tahu. Nyuruh sembelih anaknya sendiri tapi nggak jadi. Terlepas dari itu, dia mengerti bahwa tidak ada yang bisa mengontrol sosial media. Oleh karena itu, dia pun tidak terlalu mengambil pusing. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Ada berita yang viral terkait seorang pelawak yang bilang bahwasannya kisah Nabi Ibrahim itu merupakan prank terparah di bumi. Na'udzubillah. Kau tuh harus tahu batasan dalam bercanda. Jangan sampai bawa Allah dan Rasulnya hanya untuk membuat orang menjadi tertawa. Kalaupun kau bukan Islam, toleransi itu harus tetap dijaga. Jangan sampai buat umat Islam jadi marah karena lawakanmu yang tak semestinya. Setelah ini, gampanglah kau untuk minta maaf. Setelah itu, kau buat lagi kesalahan yang sama. Bersihkan hati, perbaiki diri, dan jadilah manusia yang lebih baik lagi. Buat si bangsat Coki Pardede, itu mulut jangan asal jeplak, pakai ngomong kisah Nabi Ibrahim, prank segala. Emang mulut lu nggak ngomong langsung, tapi semua orang berpikiran ke arah sana. Semua orang punya pikiran, bisa menilai. Kalau memang lu nggak suka akidah orang atau ajaran yang dianut orang, lu diem. Nih gua kasih tahu ya. Kalau orang bikin komedi, itu orang lain ketawa, orang lain tepuk tangan. Lu mau bikin komedi, lucunya buat lu. Orang lain marah, orang lain kesel. Komik goblok lu kalau gitu. Nggak boleh, akidah orang diusik tuh nggak boleh ya. Di Islam itu ada istilah jihad fisabilillah. Orang rela mati kalau akidahnya diusik, agamanya diganggu, kepercayaannya diusik. Denger ya Coki Pardede, jangan jadi goblok lu. Lor, ini parah bener ini, parah ya. Kembali berulang, komika Coki Pardede, Tretan Muslim, dan Adriano Kalbi diduga menjadikan Islam sebagai bahan olok-olokan, bahan candaan, bahan lawakan. Meski tidak menyebut secara eksplisit, namun mereka bersendaguro soal prank terparah di muka bumi adalah kisah manusia yang menyuruh menyembelih anaknya tapi tidak jadi. Sontak saja, publik yang melihat video Coki Pardede CS ini menduga lawakan itu ditujukan pada kisah pengorbanan Nabi Ibrahim yang hendak menyembelih anaknya Ismail, namun kemudian digantikan dengan domba. Lur, tindakan Coki Pardede CS ini diduga kuat memenuhi unsur tindak pidana. 1. Unsur tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Sara, ini sesuai dengan pasal 45A ayat 2 Junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Yang kedua nih, memenuhi unsur delik penodaan agama PNPS Undang-Undang Nomor 1 Tahun 65 yang dimasukkan pasal 136A ke KUHP penodaan agama yang kerap disebut dengan penistaan agama. Yang ketiga, memenuhi tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 156 KUHP terkait dengan pernyataan, perasaan, permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap golongan.
lingkungan. Jadi, Coki Pardede CS harus ditindak secara pidana agar menimbulkan efek jera. Islam itu sebenarnya nggak ngelarang lawakan atau bercerita lucu. Hukum dasar bercanda, bergurau, sendagurau, humor, melawak, mubah-mubah saja boleh. Namun tentu haram hukumnya bila lawakan tersebut mengandung olok-olokan dan pelecehan terhadap Allah, Rasulullah SAW, dan Islam. Bahkan dalam kitab Sulam Taufik disebutkan bahwa pelecehan atau penistaan terhadap Allah, Rasul, dan ajaran Islam bisa menyebabkan pelakunya murtad. Catat ini. Adriano, tretan Muslim, Coki Pardede diduga melakukan penistaan terhadap agama Islam. Menurut saya seharusnya pemerintah bergerak cepat memeriksa ketiga orang ini. Sebab pasal penistaan agama itu bukan delik aduan, melainkan delik umum. Artinya pemerintah bisa segera langsung memeriksa ketiga orang ini tanpa adanya laporan dari pihak manapun. Lagi pula mereka kan udah berapa kali diduga melakukan penistaan terhadap agama Islam. Jadi harusnya segera diperiksa. Gimana menurut kalian? Kalian setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya dapat berita ya yang viral, sempat viral kemarin, di mana Coki Pardede dibanjiri sumpah kutukan netizen. Dia menyebut kisah Nabi Ibrahim alaihi salam prank terparah di muka bumi dengan ekspresi yang terbahak-bahak sambil agak mengejek seperti itu. Dia bilang nyuruh nyembelih anaknya sendiri tapi nggak jadi, itu disebut prank katanya gitu. Oke, nggak masalah. Itu pandangan dia sebagai orang yang mengaku dirinya sebagai seseorang yang ateis. Tapi bagaimana pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai ini? Saya menemukan di dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan pandangan ini merupakan bagian dari pembahasan nasakh mansukh ya. Pertanyaannya, apakah satu hukum itu boleh dihapus sebelum dilaksanakan? Ada hukum, apakah boleh dihapus sebelum dilaksanakan? Kata dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya boleh. Apa kasusnya? Ya ini kasus Nabi Ibrahim. Allah menyuruh melaksanakan mimpi Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim harus menyembelih anaknya. Kemudian sebelum penyembelihan itu dilaksanakan, sebelum terjadi penyembelihan, kemudian diganti hukumnya dan diganti dengan domba kibas. Nabi Ismail diganti dengan domba kibas. Jadi kalau menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah boleh menasakh satu hukum tanpa hukum itu dilaksanakan. Dan yang paling penting, tujuan inti daripada penyembelihan Nabi Ismail itu adalah Allah ingin menguji kesabaran, ketaatan, ketulusan keduanya sebagai seorang nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.